Iya, jelas ada pelakunya kan. Ada pelakunya dong, ya kan. Tapi perlu digarisbawahi kalau itu sudah nubuatan dan itu harus terjadi. Kalau Yesus kalau itu tidak terlaksana, ya tidak terselamatkan. Harus berpikirnya itu ya, bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dari manusia pertama. Tapi jangan kalian bawa-bawa ke kalian kalau nggak percaya. Ini kan konteks keimanan kami seperti ini. Adam, manusia pertama sudah melakukan dosa. Benar atau tidak? Harus diselamatkan. Kalau nggak ada dosa-dosa waris, itu urusan kalian kan, masalah keyakinan kok. Kenapa harus saya paksa-paksa? Saya hanya menyampaikan. Terima tidak terima urusan setiap orang yang mendengar. Harus diselamatkan. Manusia jatuh ke dalam dosa, bukan karena selamatkan. Gak wajar lagi kalau penebusan dosa di perjanjian lama ya. Ditebus pakai kambing, ditebus pakai domba, ditebus pakai lembu. Ya sesuai dengan apa ya, perlakuan yang ya, kesalahannya. Gak wajar binatang nebus manusia, gak banding lah. Yang banding itu manusia nebus manusia. Nah iya dong, tapi manusia yang mana dulu? Bukan sembarang manusia dong. Jangan sembarangan manusia. Manusia yang diurapi firman Allah sang Bapa itu punya berfirman. Itu firmannya yang menjadi manusia turun ke dunia. Karena kalau Bapa itu turun ke dunia, selesai sudah kita metong. Nggak ada yang bisa sanggup mandang. Saya tanya sama Bang Kiko. Saya baru dapat satu ayat yang selama ini saya tidak dapat. Yesus pernah berbuat dosa atau tidak menurut Bang Kiko? Oh, tidak ada. Dia suci. Maha suci. Kalau saya buktikan dia pernah berbuat dosa, bagaimana? Makan dengan nawar-nawarin. Ini bukan keripik babi. Ini keripik apa? Tertawan sama saudara. Bang Kiko kan keripik babi. Tertawan sama saudaramu. Itu saya kasih kuliah gratis sama Bang Kiko dulu toh. Kalau saya buktikan Yesus pernah berbuat dosa, bagaimana? Parah banget. Betul, saya buktikan mau. Pakai data mau. Mau. Bang Luri mau ke Jakarta loh. Awas hati-hati loh. Saya buktikan Yesus pernah berbuat dosa loh. Mau enggak saya buktikan? Pakai dalil. Lebih parah. Lebih parah dari siapa ini si yang buat judul kemarin, Yesus kawin. Ampunilah dia. Ampun. Memang datanya Yesus pernah berbuat dosa. Mau saya tunjukkan? Ampunilah dia. Ya Allah, ya Tuhan. Ampunilah sahabatku si Loading. Tuhan kamu ini siapa? Tuhan kamu ini Allah apa Yesus? Loh. Kau bilang Tuhan Yesus, tapi kau berdoa kepada Allah. Bagaimana kau ini menyekutukan Tuhan? Tanya sama Ito. Ito mau enggak cintanya diduakan? Tidak mau. Ini Tuhan kau duakan. Tanya sama Ito. Ito mau tidak kalau cinta diduakan? Pasti Ito tidak mau. Manusia saja tidak mau diduakan. Bagaimana Tuhan kau duakan? Bang Loding, ingat baik-baik. Kita itu berdiri di dua arah. Jangan paksakan konsep imanmu kayak keimanan saya. Nggak bisa Bang Loding. Ingat. Saya buktikan kalau Yesus berdosa, kamu tidak percaya. Lu bahaya lu. Hati-hati mau ke Jakarta. Oke, baik. Buka Bibel. Ada Bibel situ, buktikan sama ada Ito di situ biar Ito yang jadi saksi. Buka. Kalau saya itu tipu-tipu, coba buka. Saksi. Kita buktikan. Coba. Buktikan kita buktikan. Saya buka datanya. Ngeri kali lah Bang Loding ini lo. Ampunilah dosa-dosanya. Yesus melakukan dosa apalah. Nih, dua saya ketemukan nih. Mungkin kalau orang teman-teman yang lain ya, oten-oten yang lain. Kita begini Bang Kiko. Ketika saya berbicara begitu, dengar. Ketika saya berbicara begitu, berarti saya akan mempertanggungjawabkan setiap kata-kata yang keluar dari lisan saya. Saya mengatakan Yesus berbuat dosa menurut ayat ini. Kalau Bang Kiko mengatakan tidak, silakan jelaskan. Bisa enggak? Bisa enggak buka Bibel situ? Kita buktikan, bisa enggak? Yohanes 8 nomor 7. Baca. Yohanes 8 nomor 7 saja. Coba. Ini sekali saja. Yohanes 8 nomor 7. Tolong diambil dulu. Nah, ambil Bibel nak. Silakan nak.
Bapak tidak tahu kalau Tuhan yang Bapak tuhankan itu pernah berbuat dosa. Coba kita buktikan. Sini, Mami, ini saudaramu ini lama-lama saya lempar nanti dari pesawat ini. Udah buka nih Yohanes. Yohanes apa? Yohanes 8 nomor 7. Ya, selamatkan nanti loading sampai ke Jakarta, sampai kembali lagi ke keluarga nanti Tuhan, ya Allah. Walaupun dia salah, tidak tahu apa yang diperbuat, ya Tuhan, ya Allah. Ampunilah dia, ampunilah dosa-dosanya. Yohanes 8. Baca Ya. enggak? Oke, Yohanes 8 nomor 7. Ada 2 ayat sama Matius 15:21. Kita satu-satu dulu. Buktikan toh. Buktikannya. Jangan sampai dibilang saya penghujat. Buktikan kita buktikan. Silakan. Nah, Yohanes 8 nomor 7 sama nanti Lukas 15 nomor 21. Nanti kita buktikan. Coba baca. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayo, coba sabar, tahan. Iya, sabar. Iya, sabar. Saya tanya sama anak Bang Kiko, namanya siapa, Adek? Adek, namanya siapa, Adek? Om. Nama siapa? Albert Wahyu Huta Juni. Albert. 1 tambah 1 berapa? 2. Papa bilang 1, kata Papa 1. Kata Bapak 1. Coba Bang Kiko, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ada gue bilang kayak gitu, ngarang-ngarang baik. Oke, coba baca itu baik-baik. Coba perhatikan baca. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu ini kepada perempuan." Pertanyaannya, Yesus melempari batu itu kepada perempuan atau tidak? Dia bilang Yesus itu. Waduh, Bang Luri, ampunilah dia. Saya tanya, Yesus melempari atau tidak? Tidak kan? Tidak. Aku tanpa baca ya. Saya sudah baca. Dengerin. Itu. Halo ponakan ketika ganteng, itu jangan jadi seperti Bapak ya. Ponakan ganteng, jangan jadi seperti Bapak ya. Jangan jadi seperti Bapak ya. Boleh gitu. Ponakan ganteng, Bapak 1 tambah 1 1. Ganteng Bang Kiko, anak Bang Kiko ganteng loh, pintar anaknya tuh, Masya Allah, luar biasa. Sehat-sehat selalu nak ya. Ya. Oh, nanti kalau Om ke Jakarta nanti Om berikan mainan ya. Mainan. Begitu. Jangan ajak Bapak. Coba bagaimana penjelasan itu? Kan saya yang jemput. Oh, jangan ikut Bapak, gimana sih? Yaudah naik taksi kalian sendiri. Itu yang satu. Oke. Itu yang satu. Oke, itu yang satu. Itu yang satu. Ini yang kedua. Ini yang kedua, ada 2 ayat. Iya, ini ada 2 ayat. Coba buka Lukas 15 nomor 21. Sekali lagi itu. Ini dulu selesai. Enak aja loh. Oke. Tahu nggak itu? Siap. Perempuan itu ketika melakukan, perempuan yang dimaksud melakukan di sini yang kotor-kotor itu loh, ya kan? Lalu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang merasa dirinya paling benar ya, paling benar, paling suci. Lalu Yesus melihat, ya ini kalau melempar Bang Loding, kenapa ini dibelok-belokin ya? Tidak ada, Yesus melempar, justru Yesus menegur mereka. Karena nggak stop lempar terus sampai berdarah tuh perempuan sampai luka. Kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, karena kan selalu melempari sampai perempuan itu sampai luka loh, sampai sakit lah, sampai kasihan lah. Kalau ada di antara kamu yang tidak melakukan dosa, udah lempar. Oke. Katanya. Tapi barang siapa di antara kamu, iya kan di situ. Barang siapa, sabar. Di situ kan barang siapa di antara kamu
barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu itu kepada perempuan itu. Pertanyaannya, Yesus melempar atau tidak? Tidak. Bahkan Yesus ya sudah, berarti tapi Yesus juga berdosa. Sama seperti mereka. Karena Yesus mengatakan, kalau di antara kalian ini yang tidak punya dosa, lemparilah dia. Karena mereka tidak mau melempari, karena mereka tahu bahwa mereka itu berdosa juga. Makanya mereka tidak lempar. Yesus pun tidak lempar. Ya berdosa. Baca coba ayatnya itu. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu itu kepada perempuan itu. Kan? Nah, misalnya begini, ada perempuan yang berzina nih datang kepada saya sama Bang Kiko. Kan? Nah, terus saya bilang begini, Bang Kiko bilang, oh ini perempuan ini berdosa, kita rajam dia berzina, kita rajam. Terus saya bilang, Bang Kiko, kalau di antara kamu tidak ada yang punya dosa, maka lemparilah dia. Akhirnya mereka lempari tidak? Mereka tidak lempari, karena mereka sadar, mereka punya dosa, makanya tidak lempari. Yesus lempar atau tidak? Yesus tidak lempar. Ya sudah, berarti dia juga sadar bahwa dia punya dosa. Makanya dia tidak mau lempar. Kalau dia betul-betul tidak berdosa, maka dia akan lempar perempuan itu. Karena Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan itu. Yesus di sini sadar kalau dia berdosa. Makanya dia tidak mau melempari. Kalau dia tidak berdosa, dia lempar. Kalau dia tidak lempar, berarti kata-kata yang dia keluarkan ini hanya dusta semata. Ini lo baca lo baik-baik. Belum kalau kita korelasi ke Lukas 15 nomor 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga. Jeder. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga. Ini Lukas 15 nomor 21. Coba buka di situ. Lukas 15 nomor 21. Apa judul perikopnya? Maju. Jangan cuma ayat doang. Bukan, harus baca judul perikopnya. Iya. Yang Yohanes tadi sudah paham kan? Yohanes tadi sudah paham kan? Sudah paham kan? Yang nggak paham siapa? Yesus berdosa kan? Kok Yesus berdosa? Masa? Itu menurut Bang Loding, silakan, gak apa-apa. Iya baca. Kalau begitu baca, coba Bang Kiko yang baca. Coba baca ulang. Ini saya baca nih. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Jadi Yesus bangkit dan berdiri berkata kepada mereka nih. Yesus mengatakan begini. Barang siapa di antara kalian, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu itu kepada perempuan itu. Mereka tidak melempari. Karena mereka sadar bahwa mereka juga punya dosa. Nah pertanyaannya, Yesus melempari atau tidak? Ya tidak. Kenapa memposisikan Yesus sebagai mereka sudah, juga? Berarti juga berdosa. Karena Yesus sadar bahwa dia juga berdosa. Makanya dia tidak mau melempari. Bagaimana Bang Kiko ini? Kok tidak paham-paham? Lebih pintar itu saya punya ponakan jagoan ganteng itu. Dari hitung-hitung saja dia lebih pintar. 1 tambah 1, 2. Bang Kiko 1 tambah 1, 1. Bagaimana Bang Kiko ini? Coba. Meraju. Dia signal hilang. Oi. Signal teman-teman.